Jadi memang bukan pacaran ya, kita teman-temanan. Kurang lebih kita teman-temanan, kita kenal. Karena saya rasa dia aman, saya kan sering panggil dia. Kalau saya ceramah, saya khutbah, saya panggil dia. Ini anak bagus. Menurut saya beberapa waktu ini. Nah, karena saya sudah mau menikah, makanya saya bilang sama bapaknya saya untuk segera lakukan musyawarah. Dilakukanlah musyawarah itu. Alasan minimal untuk mendatangi. Tetapi kita sampaikan bahwa ini akan memberikan kesepakatan mahar yang tentunya itu disampaikan antara keluarga dengan keluarga. Masih berbentuk titipan. Ya, karena sebab ini masih dalam berbentuk titipan. Itu satu. Yang kedua, adapun mendatangani perjanjian akta notaris, ada 10 ketentuan, maka kami perbaiki informasi itu. Bahwa di situ ada 5 ketentuan. Oke, ketentuan yang pertama, alasan dulu kenapa kami bikin akta notaris itu. Oke, mungkin ya orang tua yang baik. Jadi pertanyaannya tadi kenapa ditandatangan, kenapa hanya, jadi bukan begitu ya. Jadi karena masih dalam bentuk titipan, kita belum ada kepastian bahwa yang tanggal berapa. Yang jelas pada saat itu saya minta waktu setelah lebaran, paling lama 9-10 hari saya datang di Gorontalo untuk mengadakan acara Tolobalang. Nah, nanti acara Tolobalang itu rencana kami ambil uang titipan tadi ini, kemudian kita bikin acara Tolobalang. Gitu. Jadi bukan ini, kita hanya titipkan sementara ya. Nah, kenapa tadi pertanyaannya? Kenapa bikin buat akta? Oke? Buat akta. Kenapa? Ini tetangga saya. Saya tahu orangnya. Oke? Saya tahu watak mereka. Maka saya berjaga-jaga. Jangan sampai titipan tadi, mahar tadi ini disalahgunakan. Ya. Toh pada akhirnya disalahgunakan juga. Toh pada akhirnya apa yang terjadi sekarang? Ya. Oke? Kemudian isi daripada tadi ini, poin pertama itu saya yang konsep. Saya sendiri yang konsep itu. Pertama, penyerahan sesuai kesepakatan kita, mahar itu 100 juta rupiah. Oke? Yang kedua, berjanji selama belum terjadi pernikahan antara pihak pertama dan pihak kedua, ya. Pihak pertama akan menjaga. Ya, jelaskan itu isinya. Bahwa pihak pertama berjanji bahwa selama belum terjadi pernikahan antara pihak pertama dan kedua tidak akan melakukan perbuatan suami istri antara pihak pertama dan anak dari pihak kedua atau terhadap siapapun. Jadi saya memberikan statement kepada mereka bahwa karena saya sudah mau menikah dan statusnya ini sebagai titipan, uang tersebut sebagai titipan 100 juta, maka saya tidak akan melakukan hubungan dengan siapapun. Oke? Karena memang mau menikah. Gitu. Nah, kedua, bahwa pihak pertama akan menyerahkan uang senilai 100 juta kepada pihak kedua sebagai mahar atau biaya-biaya untuk rencana pernikahan. Jadi harus diingat bahwa 100 juta itu bukan sogokan, bukan RG, bukan supaya mereka menarik, enggak. Itu mahar, 100 juta itu mahar. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan perjanjian waktu pihak kedua tidak akan melaporkan pihak pertama kepada pihak yang berwajib. Apa sebenarnya kesimpulan dari tidak melaporkan tadi? Karena memang ini jujur, orang tuanya itu selalu saya merasa tertekan, selalu mewajibkan saya untuk datang ke sana. Kalau tidak datang ke sana, dia bilang anaknya sudah tidak sekolah gara-gara saya. Padahal pada faktanya mungkin bisa dicek sendiri di sekolahnya. Saya yang berusaha semaksimal mungkin supaya anak ini bisa sekolah. Jadi dia melaporkan saya bahwa kemudian karena ini sudah tidak sekolah gara-gara saya. Padahal ini anak memang sudah lama sebelum dengan saya ada masalah besarnya. Sehingga ada ketetapan itu. Kemudian bahwa apabila sudah tiba waktunya pernikahan dan setelah menikah, maka pihak pertama berhak membawa anaknya ke kedua dimanapun pihak pertama berada. Kenapa ini ditulis? Karena selalu dari saya melihat ini orang tuanya selalu ikut campur dengan anaknya, sehingga saya ragu jangan sampai saya menikah dia ikut campur dengan saya. Maka itu menurut saya itu normal. Kemudian yang kelima adalah bahwa sebelum pernikahan terjadi
Pihak kedua harus memantau, menjaga pergaulan anak mereka, dan tetap menjaga kehormatan dan martabat seorang gadis. Yang lucunya semuanya bahwa poin kelima ini orang tua dari pihaknya, yaitu ibunya, datang ke notaris Hasna untuk marah-marah, bahkan sampai mengintimidasi bahwa poin kelima itu menjaga anak dihilangkan. Padahal walaupun tidak dituliskan itu, namanya orang tua harus wajib menjaga anaknya. Tetapi nyatanya dia datang ke sana untuk meminta menghapuskan itu. Jadi itu isi poin daripada akta perjanjian. Alasannya kenapa? Sesuai dengan yang disampaikan oleh orang tua saya, bahwa memang ini mereka tetangganya. Ada lagi? Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Di dalam tanda tangan itu tidak ada pemaksaan. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dipaksa, maka dia tidak akan menerima uang itu dan dia tidak akan menandatangani. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.